Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat dan salam mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah pernah kamu merasa seperti ini? Sudah kerja keras tetapi selalu merasa kurang. Sudah punya penghasilan tetap, tetapi tetap saja gelisah soal masa depan. Sudah punya keluarga, pasangan, teman, tapi hati masih sering merasa kosong dan gelisah. Ketika scrolling media sosial, melihat orang lain posting liburan, mobil baru, rumah mewah, dan tanpa sadar kamu membandingkan dengan hidupmu sendiri. Lalu kamu merasa kalah dan selalu kurang. Kemudian kamu bertanya di dalam hati, kenapa ya hidupku rasanya gak pernah cukup? Kita hidup di zaman serba cepat, serba ingin instan. Target demi target, pencapaian demi pencapaian kita usahakan. Namun, ketika semua itu kita dapatkan, tapi hati nggak pernah benar-benar tenang. Kita merasa bahagia itu ada di hal-hal yang besar, yang mewah, yang bisa dipamerkan. Tetapi kita lupa caranya bersyukur untuk hal-hal kecil yang sebenarnya luar biasa. Seperti bisa bangun di pagi hari, bisa bernapas tanpa alat bantuan, bisa makan 3 kali sehari, bisa melaksanakan sholat dalam keadaan sehat. Kenapa hal-hal seperti ini terasa biasa bagi kita? Mungkin karena hati kita sudah keras, dan itu adalah sumber utama dari kegelisahan yang tak kunjung selesai. Dalam Islam, ada satu kunci besar yang sering kita abaikan, yaitu bersyukur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7. Jika kamu bersyukur, maka aku akan menambah nikmat kepadamu. Tapi jika kamu kufur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ini bukan sekedar janji. Ini adalah hukum kehidupan dari pencipta alam semesta. Bersyukur bukan hanya membuat kita bahagia, tetapi membuat kita cukup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling agung dan mulia, hidup sangat sederhana. Makan kadang hanya kurma dan air. Tidurnya pun di atas tikar yang kasar. Tapi beliau adalah manusia yang paling tenang, paling bahagia, karena hatinya penuh rasa syukur dan ridho kepada Allah. Sedangkan kita yang bukan siapa-siapa, kita punya tempat tidur yang empuk, ponsel canggih, makanan melimpah, tapi hati masih merasa kosong. Kenapa? Itu karena kita sibuk mengejar, bukan menghargai dan mensyukuri. Kita lupa caranya bersyukur untuk hal-hal yang kecil, padahal itu adalah nikmat yang luar biasa. Kita punya tubuh yang masih bisa bergerak, punya mata yang masih bisa melihat, punya telinga yang masih bisa mendengar. Kita lupa bahwa nikmat Allah itu tidak selalu berupa harta atau pencapaian besar dalam karir. Nikmat itu adalah hal-hal yang nyaris kita anggap biasa, sampai nanti suatu hari Allah mengambilnya. Barulah kita menyadari bahwa selama ini kita telah mengingkari sesuatu yang sangat berharga. Coba teman-teman pikirkan. Berapa banyak orang yang ingin sekali bisa berdiri untuk sholat tetapi tubuhnya lumpuh? Berapa banyak orang yang ingin mendengar suara azan tetapi telinganya tak lagi berfungsi? Berapa banyak yang ingin makan nasi yang hangat tetapi sekarang sedang berjuang di rumah sakit dengan selang di seluruh tubuhnya? Kalau kita mau jujur, kita bukan sedang kekurangan nikmat, kita hanya sedang kekurangan rasa syukur. Dan disitulah sumber utama dari rasa tidak pernah cukup itu berasal. Mengapa kita sulit sekali bersyukur? Itu karena kita lebih sering fokus pada apa yang belum kita miliki dan mengabaikan apa yang telah Allah beri. Kita terbiasa membandingkan hidup kita dengan orang lain, padahal setiap orang punya ujiannya masing-masing. Yang kamu lihat bahagia dengan gelimang harta dan kedudukan, belum tentu merasa damai di dalam hatinya.
Kita terbiasa melihat ke atas, kepada mereka yang lebih sukses, lebih kaya, lebih terkenal. Kita pikir, kalau bisa seperti mereka, barulah hidup ini bahagia. Tetapi semakin kita membandingkan, semakin hilang rasa syukur kita. Dan ingatlah, tanpa rasa syukur, nikmat sebanyak apapun akan terasa kurang. Itulah mengapa dalam Islam rasa cukup bukan hanya datang dari banyaknya harta, tetapi dari hati yang tenang. Rasulullah SAW bersabda, "Bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta, tetapi kekayaan sejati adalah kaya hati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Coba perhatikan di sekelilingmu. Banyak orang yang hidupnya sederhana, tapi wajahnya tenang. Mereka bisa menemukan kebahagiaan dari hal-hal yang sederhana. Mungkin kamu bertanya, kenapa bisa begitu? Itu karena mereka tahu caranya bersyukur. Kebahagiaan mereka tidak diukur dari seberapa banyaknya harta atau tingginya sebuah jabatan, tetapi kebahagiaan mereka datang dari rasa syukur terhadap apa yang mereka miliki saat ini. Dan sebaliknya, banyak yang hidup mewah tetapi hatinya gelisah, karena mereka terus mengejar sesuatu yang tidak pernah cukup. Jadi, rubahlah pertanyaannya, bukan apa lagi yang bisa aku dapat, tetapi sudahkah aku menghargai dan mensyukuri apa yang sudah Allah beri. Kalau hari ini kamu merasa lelah mengejar hidup, kalau kamu merasa dunia ini tidak pernah memberi cukup untukmu, coba berhenti sebentar, teman. Bukan untuk menyerah, tapi untuk merenung. Karena bisa jadi masalahnya bukan pada hidupmu, bukan pada kurangnya hartamu, tapi pada hatimu yang lupa dan lalai untuk bersyukur. Itu sebabnya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Lihatlah orang yang di bawahmu, jangan selalu melihat ke atas, karena itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah yang telah diberikan kepadamu." Hadis riwayat Muslim. Bukan berarti kita tidak boleh punya ambisi dan keinginan, tapi jangan sampai ambisi dan keinginan tersebut membutakan hati kita untuk bersyukur. Lalu bagaimana caranya agar hati ini bisa merasa cukup? Latih syukur dengan sadar, bukan sekadar lisan mengucap Alhamdulillah, tetapi benar-benar rasakanlah nikmat itu. Setiap pagi, ambil waktu sejenak. Perhatikanlah nikmat apa yang ada pada dirimu. Kamu masih diberikan kehidupan, masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dan menambah amal ibadah. Setiap detak jantungmu adalah karunia. Setiap hembusan napas adalah bukti bahwa Allah masih memberimu kesempatan di dunia ini untuk terus menerima nikmat darinya. Berapa banyak orang yang harus menggunakan alat bantu hanya untuk bernapas saja? Mulai sekarang kurangi racun pembanding dalam hidupmu. Media sosial seringkali membuat kita lupa akan realita. Yang ditampilkan hanya pencapaian, bukan perjuangan, hanya hasil dan bukan prosesnya. Tutuplah layar sebentar, lihat hidupmu sendiri, karena standar hidupmu tidak seharusnya ditentukan oleh orang lain. Renungkanlah sejenak, sudah berapa kuatkah dirimu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah? Kembalikan hati ke arahnya. Seringkali yang kita kejar bukan kebahagiaan, tapi validasi dan pengakuan. Hati yang hanya mencari kepuasan dari manusia tidak akan pernah kenyang dan puas. Dekatkanlah diri kepada Allah, bukan hanya lewat sholat wajib. Mulailah sedikit demi sedikit untuk melakukan sholat sunnah, berzikir, membaca Quran, dan doa panjang di sepertiga malam terakhir. Karena ketika Allah menjadi pusat hidupmu, dunia berhenti menjadi beban. Dunia akan bertekuk lutut di hadapanmu. Mulailah berlatih untuk memberi. Sedekah bukan hanya membersihkan harta dan mensucikan jiwa, tapi menumbuhkan empati.
Saat kamu melihat langsung bahwa ada orang yang jauh lebih susah, kamu akan sadar, ternyata kamu selama ini sudah banyak menerima nikmat dari Allah. Memberi itu menyembuhkan, karena di saat kamu meringankan beban orang lain, Allah akan meringankan beban hatimu dan memberikanmu rasa berkecukupan. Teman-teman, rasa cukup itu bukan datang saat kamu punya segalanya, tapi saat kamu menyadari bahwa kamu sudah punya lebih dari cukup. Syukur bukan tanda puas diri atau berleha-leha dan tidak berusaha, tapi itu adalah tanda bahwa hatimu selamat dari penyakit tamak dan iri dengki. Ketika kamu bersyukur, Allah akan tambahkan bukan hanya nikmatnya saja, tetapi juga kedamaian dan ketenangan dalam hatimu. Jadi, jangan tunggu hidupmu sempurna untuk bersyukur, karena justru dengan bersyukur, hidupmu akan terasa sempurna. Rasulullah bersabda, "Siapa yang tidak bersyukur atas yang sedikit, ia tidak akan mampu bersyukur atas yang banyak." Hadis riwayat Ahmad. Teman-teman, hidup ini bukan tentang punya segalanya, tapi tentang mensyukuri apa yang kita punya. Saat hati penuh syukur, dunia ini terasa cukup. Saat kita ridho dengan takdir Allah, hidup ini jadi ringan. Karena sejatinya yang paling kaya bukan yang paling banyak hartanya, tapi yang paling bisa mensyukuri apa yang sudah diberikan Allah. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa bersyukur, bukan hanya di lisan, tetapi di hati dan perbuatan. Karena hanya dengan syukur, hidup ini menjadi terasa cukup. Jangan tunggu sampai kehilangan, baru belajar bersyukur. Karena kadang, nikmat yang paling besar adalah yang paling sering kita abaikan. Share video ini jika kamu dapat mengambil manfaat darinya. Apa yang sudah kamu syukuri hari ini? Tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.